Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwidi Astuti dengan NIM H5401221078 akan menjelaskan mengenai Arch dan Garch. Eh, Baik, pertama, apa sih Arch dan Garch itu? Arch dan Garch adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu yang memiliki volatilitas berubah-ubah. Model ini digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Lanjut, siapa sih yang menemukan model Arch dan Garch ini? Jadi, pertama, model Arch itu diperkenalkan oleh Angel pada tahun 1982 dan model Garch diperkenalkan oleh Bader-Schlaf pada tahun 1986 untuk menyempurnakan model Arch. Lalu, kapan sih model Arch dan Garch ini dipakai? Model ini biasanya dipakai ketika dalam data itu terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Lalu, model Arch dan Garch itu biasanya dipakai dalam analisis data time series atau deret waktu, terutama dalam analisis keuangan. Lalu, mengapa sih ini dipakai biasanya? Karena biasanya dalam data keuangan itu terdapat data heteroskedastisitas, sehingga regresi biasanya tidak cukup untuk menangkap pola perubahan volatilitas. Lanjut, bagaimana sih Arch dan Garch bekerja? Pertama, buat model Arch mengasumsikan bahwa volatilitas saat ini dipengaruhi oleh kejutan di masa lalu. Jika sebelumnya terjadi perubahan besar, kemungkinan perubahan besar juga akan terjadi di masa depan. Lalu, untuk Garch sendiri, ini lebih canggih daripada Arch karena mempertimbangkan tidak hanya kejutan di masa lalu, tapi juga volatilitas sebelumnya. Artinya, jika suatu periode memiliki volatilitas tinggi, periode berikutnya juga cenderung memiliki volatilitas tinggi. Baik, sekarang kita lanjut untuk menganalisis datanya di stat. Baik, sekarang kita mulai untuk demonstrasi analisisnya di Stata. Pertama kita copy dulu data yang mau kita pakai, pakai data, terus data editor edit. Lalu kita cari data yang mau di copy. Ini aku pakai kurs dari US dollar ke Indonesian rupiah selama setahun di tahun 2024. Oke, kita copy dulu nyampe bawah. Hop, hop, hop. Kelebihan. Oke, Ctrl C. Lalu kita paste. Ini kita ada variabel name-nya ya. Biar gampang, ini diganti ke kurs aja. Enter. Oke, udah berubah. Kita lanjut ke sini. Oke, pertama kita generate buat waktu dulu. Pakai T sama dengan underscore N. Oke, terus generate lagi. Kita, nama eh, waktu sama dengan DD mulai dari 1 Januari 2024 eh, ditambah T-1 kan. Tadi T itu ini 1, 2, 3 gitu. T-1. Lalu enter. Kita lihat di sini. Ini formatnya masih pakai angka ya. Kita ganti formatnya pakai daily. Karena kita pakai daily. Ini mau pakai ini aja kali ya. Oke. Oke, udah berubah ya jadi tanggal. Sekarang kita tetapkan ini sebagai time series dengan cara tset type. Oke. Tertera ya di sini time variable
waktu variabelnya waktunya kita pakai time, terus dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 dengan delta 1 hari. Lanjut, kita cek buat blogspotnya pakai Huawei, PS Line, course. Bentar. Oke, kita lihat, kita lihat. Gue muncul, bentar. Oke, sudah muncul. Ini kalau dilihat secara langsung, datanya terlihat tidak cukup stasioner ya. Tidak stasioner, karena ini kayak naik turunnya tidak bagus gitu kelihatannya. Yaudah, kita cek secara formal dengan cara pakai defuller course. Oke. Oke, ini dilihat dari p-value-nya masih di atas 0,05 dan T statistiknya lebih besar dari critical value 1%, 5% dan 10%. Jadi kita coba diferensiasi satu kali dengan cara defuller D D titik course. Oke. Oke, ini sudah stasioner ya, udah 0, udah di bawah 0,05 dan T statistiknya udah lebih kecil dari critical value. Sekarang kita coba cek buat grafiknya apakah terlihat sudah cukup stasioner. Kita pakai D. Oke. Oke, sudah naik turunnya tuh sudah cukup stabil gitu. Oke, karena sudah stasioner, kita lanjut ke buat arimanya. Kita pertama cek nilai AC-nya dulu, AC dan PAC. Kita pakai AC dot course. Bentar. Oke, kita ini nilai AC buat nentuin emaknya. Jadi kita pertama tuh lihatnya dari yang pertama kali masuk gitu. Karena ini pertama kali masuk di satu, berarti nol ya guys, karena sebelumnya tuh belum ada. Kita lanjut buat nilai PIC-nya, buat nilai R-nya. Oke, ini juga sama ya, nol. Oke, berarti modelnya tuh maksimal adalah nol kan A5. 0,1 karena tadi diferensiasi satu kali, koma nol kan. Oke, berarti kita coba modelnya ya. A5, kurs, koma, A5, buka kurung, maksimalnya nol. Kita coba satu-satu modelnya 0,10 biar nggak perlu liatin prosesnya pakai nol. Oke. Oke, kita cek nilai PIC-nya. PIC-nya, Mak. Ini 40,28. Ini kalau tadi kan berarti 010 berarti ada dua kemungkinan ya modelnya, yaitu 000. Kan ini kita lihat untuk model terbaik dilihat dari nilai IIC-nya yang lebih kecil mana. Oke, ternyata lebih kecil yang model ini ya. Jadi kita sekarang ngecek apakah sudah cukup berhenti di tes ARIMA saja atau perlu ke ArchGuard-nya. Dengan cara kita cek residunya. Ini mau kita namain apa buat tabel residunya? Aku namain res. Terus koma residu. Enter. Oke, kita lihat di data editor. Oke, ini udah kelihatan ya residunya. Oke, sekarang next kita cek buat
ngeregresinya, ngeregresi residu itu. Res. Bentar. Oke, lanjut kita stat arch. Oke, ini probabilitas buat regresi, buat apa namanya? Koefisien residunya tuh sudah stasioner ya. Maaf, maksudnya sudah di bawah 0,05. Lanjut, kita cek arch-nya di statistik, time series, arch guard. Oke, dependent variabelnya kita pakai course. Terus ini buat model arimanya tadi 010. Oke, ini guard-nya antar dulu. Oke, lalu kita cek nilai IC-nya. Oke, 3996268. Kita coba cek yang pakai guard. Ini bisa disederhanain juga jadi satu gini ya guys. Biar nggak perlu proses ininya, kita pakai nol. Oke, stat IC. Ini 3994, ini ke 3996. Berarti lebih baik yang pakai guards ya, jadi arch guards. Terus kita cek buat variance-nya dengan cara stat, sorry, predict, predict. Ini mau dinamain apa? Var, koma, variance. Coba cek di sini. Oke, ini sudah muncul variance-nya. Lanjut kita cek buat standar deviasinya. Kita pakai yang SD. Kan standar deviasi itu akar dari variance ya. Jadi kita pakai akar, buka kurung, var, enter. Oke, lanjut kita cek, kita kita cek buat block spotnya standar deviasi. Oke, ini buat block spotnya standar deviasinya ya. Lanjut, kita tambahin berapa waktu yang mau kita prediksi. Di sini aku mau nambahin 6 hari, jadi pakai TS append, koma, add 6. Ini mau lihat nih. Oke, sudah nambah 6 hari ya dari tanggal 1 sampai 6 Januari. Kita copy lagi yang tadi model yang mau kita pakai. Yang gauge ke ini. Lalu kita eh, buat future apa namanya kurs masa depannya kita pakai predict, mau dinamain future course Y dynamic predict.
Tadi itu mulainya 1 Januari ya. 1 Januari 2025 tuh, kurung tutup kurung enter. Oke, coba kita lihat ini. Oke, nilai kurs. Oke, ini nilai kurs buat 6 hari ke depan itu kira-kira tuh segini. Lanjut, kita prediksi buat variance di masa depannya. Namanya future variance, koma, variance. Ininya sama ya, jadi aku copy aja. Ini sudah muncul ya. Ini buat yang sebelum-sebelumnya itu sama kayak varian sebelumnya ya. Kalau ini nilai kurs prediksi dengan nilai kurs realitanya itu rada berbeda, selisih dikit-dikit. Lanjut, kita sekarang prediksi buat standar deviasi masa depannya. Kita pakai FSD, standar deviasi sama dengan akar F bar. Eh, apa salah ya fungsinya? Bentar. Oke, bentar. Ternyata ketambahan spasi. Oke, kita cek di data editor. Baik, coba. Nih, sudah ketemu ya buat nilai standar deviasi 6 hari ke depan, variasi 6 hari ke depan, dan eh, prediksi untuk kurs 6 hari ke depan. Sekian analisis analisis ArchGuard di Stata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.